Oke kawan-kawanku semua, sekarang masuk ke sesi pemasangan boring dan kopnya ya pada motor Soul GT ini. Tapi tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi kawan-kawan sesama muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya kawan-kawan ya. Singkat cerita, boring ini sudah saya korterkan ya kawan ya. Saya tidak bisa melakukan perekaman video korternya dikarenakan apa itu namanya, boring ini tuh harus saya tinggal di sana ya kawan, karena antrinya itu cukup panjang. Saya tidak bisa memvideokan proses korternya. Dan kebetulan boring 54P atau Mio Soul GT atau Mio G ini ya kawan ya. Boring 54P itu adalah teknologi dari Yamaha yang menerapkan teknologi diesel silinder ya kawan ya. Jadi boring standar 54P itu terbuat dari bahan dasarnya aluminium ya kawan ya. Jadi bahan dasar aluminium tersebut itu tidak diperuntukkan untuk di korter. Tapi kebetulan boring ini tuh sudah pernah dilakukan pengesokan dengan boring baru ya kawan ya. Jadi sudah bisa di korter. Nah, penampakannya seperti ini kurang lebihnya. Dan untuk mengetahui apa itu namanya boring ini sudah pernah ditanam boring baru itu cukup mudah saja ya kawan ya. Jadi dari material bahannya ini kita sudah bisa membedakan, yakni boring yang digunakan untuk menanam boring baru ini bahan dasarnya adalah baja. Kemudian boring diesel silinder itu bahan dasarnya aluminium seperti halnya bloknya ini ya kawan. Untuk lebih mudahnya lagi bisa kita pergunakan magnet seperti ini ya kawan. Ini magnet pecahan magnet dinamo starter itu ya kawan ya. Nah, tinggal kita tempelkan. Nah, kalau ketarik, magnetnya ketarik seperti ini artinya boringnya sudah pernah ditanam dengan boring baru, karena boring baru tersebut berbahan dasar logam baja ya kawan ya. Berbeda dengan bahan bloknya, yakni bahan dasarnya adalah aluminium ya kawan ya. Jika aluminium kita tempeli magnet itu kan nggak bisa ketarik kawan. Seperti halnya kuningan itu juga sama, itu ditempeli magnet itu nggak bisa ketarik. Tapi kalau baja atau besi, nah tarik kawan ya. Oke. Dan di sini sebentar nampakkan hasil korterannya kurang lebih seperti ini kawan. Kok nggak kelihatan ya kawan ya. Nah ini nah ini yang saya suka dari korteran ini tuh kawan. Tuh korterannya itu nggak nggak mulus, nggak berkaca-kaca, nggak mengkilap gitu ya. Jadi bekas pengamplasannya itu seperti terlihat jelas gitu, bekas pengamplasannya menyilang-nyilang gitu ya kawan. Saya rasa saya suka dengan korteran yang berbentuk seperti ini karena meniru korteran pada motor-motor baru itu seperti ini ya kawan. Jadi motor yang masih baru yang dari dealer atau dari pabrik itu, jika kita bongkar itu ternyata korterannya itu seperti ini kawan, menyilang seperti ini ya kawan. Jadi mungkin dibuat seperti ini itu mungkin sistem pelumasan pistonnya itu bisa lebih
bagus ya kawan ya, kemungkinan besar seperti itu. Jadi dari sela-sela silangan-silangan tersebut itu bisa apa itu namanya, oli itu bisa berdiam di sela-selanya itu untuk melumasi pistonnya, seperti itu kurang lebihnya kawan. Mungkin seperti itu ya kawan ya. Tapi saya suka yang model seperti ini itu, seperti halnya korteran dari pabrikan gitu kalau saya bilangnya itu ya kawan ya. Dan kebetulan apa itu namanya, silinder atau boring yang baru ini, yang saya katakan sudah ditanam silinder baru ini ya kawan ya, itu ternyata kemarin saya menemui itu ambles melorot ya kawan ya. Entah itu mungkin kurang presisi atau kurang kenceng ketika membuat mengesoknya ya kawan ya. Jadi saya putuskan untuk membubut permukaan boringnya, permukaan blok boringnya agar rata sama ratanya ya kawan ya. Jadi ini boringnya ini sudah saya bubut ya kawan. Dan untuk ukuran bubutnya itu kemarin saya lupa menanyakan ke bengkel bubutnya ya kawan. Jadi nanti kemungkinan besar pada pemasangannya itu di belakang ini saya kasih double packing ya kawan ya. Saya kasih perpak double gitu, agar kompresinya tidak terlalu naik, agar kompresi yang naik itu tidak terlalu padat gitu ya kawan ya. Dan piston ini saya pergunakan piston KVB kawan. KVB kalau yang kemarin ini menggunakan piston KVY itu lupa saya kawan. KVY itu bit ya kawan ya, bit karbu itu KVY. Kemudian KVB itu Vario 110 itu loh, Vario karbu itu ya kawan. Di bedanya KVB dan KVY tuh sepintas pistonnya itu sama ya kawan ya, sama, ukurannya juga sama. Cuman yang membedakan itu pada puncak pistonnya. Itu kalau KVB itu lebih jenong, sedikit lebih jenong, dan kalau KVY itu sedikit lebih mendem ya kawan ya, sedikit lebih mendem. Kemudian di bagian piston yang sini itu kalau KVY itu ada bubutan yang berguna untuk berdiamnya oli. Kalau yang KVB itu tidak. Di sini saya pergunakan yang KVB itu alasan saya karena apa itu namanya, harapan saya itu kompresinya agar sedikit lebih naik, ukuran rasio kompresinya itu lebih naik ya kawan. Jadi di situ diuntungkan tarikannya itu biar lebih enteng begitu ya kawan ya. Secara rasio kompresinya nanti kan akan naik dengan piston yang lebih jenong seperti ini. Dan kalau untuk soal ini apa namanya, lu mas, apa enggak panas nanti pakai piston, apa enggak cepet panas nanti pakai piston yang KVB itu mas? Ya yang KVB itu ya. Saya rasa enggak, karena sudah berkali-kali saya menggunakan piston KVB ini, saya terapkan di motor Mio J atau Mio Soul GT ya, intinya di motor keluarga 54P ya kawan ya. Itu aman-aman saja kawan, enggak pernah dirasakan atau dikeluhkan namanya temperatur mesinnya itu lebih cepat panas, itu enggak. Kalau kemungkinan besar teman-teman apa itu namanya pernah memakai piston KVB dan dirasakan temperaturnya itu menjadi cepat panas, itu kemungkinan besar ya kawan ya. Saya rasa kemungkinan besar itu karena korterannya yang terlalu sepan atau terlalu kenceng ya kawan ya. Jadi
Kalau quarterannya terlalu kenceng itu kan otomatis temperatur mesinnya ya memang cepat panas. Tapi kalau dari naiknya kompresi ini itu saya rasa enggak. Dan memang selama saya mempergunakan piston KVB ini belum pernah dikeluhkan, atau saya sendiri juga ya ketika memakai itu belum pernah menemui temperaturnya menjadi cepat panas, itu belum pernah ya kawan ya. Secara kan motor-motor pelanggan saya itu selalu di servisnya itu selalu ke saya gitu loh. Jadi saya itu bisa tahu gitu. Nah, ini untuk pistonnya ya. Jadi di sini saya pakai KVB dengan oversize 0,25. Jadi yang kemarin itu yang pakai KVY itu kan masih standar, masih oversize 0. Habis selesai ditanam boring baru masih pakai piston 0, dan kemudian sudah rusak lagi pistonnya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya kawan. Ini video saya rasa sudah cukup panjang. Sekarang kita ke sesi pemasangan boring dan headnya ya kawan ya.